Sobat SAC, welcome to Sepok, Talk about Business with Seto. Oke teman-teman, di sini perkenalkan diri dulu nih. Mungkin teman-teman di sini udah familiar ya sama muka saya yang sering nonton TikToknya SAC tentunya. Oke, kenalkan diri dulu. Nama saya Resi selaku host podcast ini. Tentunya saya dengan orang yang sangat hebat banget, yaitu foundernya Ruang Edit, yaitu Mas Devri. Halo Mas Devri. Halo. Boleh perkenalin diri dulu nih Mas ke teman-teman sobat SAC nih, biar teman-teman tahu siapa sih Mas Devri itu. Oke. Halo Sobat SAC, perkenalkan nama saya Devri Muhammad Farul Habibi atau lebih familiarnya dipanggil Devri Habibi sih sebenarnya. Oke, Mas Devri, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, apa itu Ruang Edit? Karena setelah saya lihat nih Ruang Edit di Instagramnya itu cukup gede banget ya Mas, followers sampai 50.000. Saya sampai takjub loh Mas. Oke, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Kak Resi, ya. Sebenarnya apa sih itu Ruang Edit? Sedikit menjelaskan ya, mendeskripsikan tentang Ruang Edit itu sebenarnya sebuah komunitas. Komunitas yang bergerak dalam bidang editing atau lebih tepatnya sebuah komunitas yang meningkatkan kualitas soft skill dari para membernya untuk bisa mengetahui lebih jauh bagaimana editing gitu. Dan kita lebih terfokus dalam smartphone ya, by phone. Jadi kalau untuk PC kita masih sedikit merambah, jadi kita lebih fokus ke by phone seperti itu. Oke, berarti tempat pembelajaran untuk editing, tapi terutama device itu pakai handphone. Betul. Oke, tujuannya apa sih Mas didirikan Ruang Edit itu? Mungkin ada motivasi nih tertentu buat Mas Devri membangun Ruang Edit. Oke, motivasinya apa sih? Secara singkatnya, kita kan udah masuk ke era globalisasi ya, yang betul. Dikatakan 4.0 atau bahkan sekarang katanya banyak yang bilang udah 5.0 gitu. Jadi semakin kita mengetahui bagaimana penyebaran informasi itu semakin cepat, maka kita juga harus semakin cepat juga beradaptasi dengan perkembangan media sosial ataupun perkembangan ya media massa saat ini. Kalau misalkan kita selalu mengandalkan dengan PC, mengandalkan dengan device yang mungkin bisa dikatakan kurang compact, sepertinya kita akan cara bekerja kita akan sedikit terhambat karena kita harus selalu ready gitu kan. Saya melihat banyak potensi dari device ya, dari HP gitu kan, dari HP smartphone dan beberapa aplikasi, dan ternyata setelah saya coba itu hasilnya itu nggak beda jauh sama yang di laptop gitu. Betul. Dan ternyata ini punya potensi besar kan. Saya pikir ini punya potensi besar, maka akhirnya saya kembangkan Ruang Edit ini untuk mempelajari beberapa desain, beberapa video dan juga foto menggunakan smartphone. Jadi teman-teman biar bisa beradaptasi juga dengan sosial media, lebih tepatnya menggunakan smartphone. Jadi mereka bisa mengimbangi lah gitu. Betul. Kan gak semuanya punya kamera juga gitu, betul punya banget. laptop juga gitu. Oke, keren banget sih. Aku juga sebenarnya di sini suka ngedit pakai handphone juga sih Mas, dan itu di aku akuin emang udah oke banget. Kita nggak harus pakai laptop, nggak usah pakai iPad karena pakai handphone aja udah cukup. Lebih compact juga gitu lebih compact kan. juga dibawa kemana-mana. Mungkin awal mulanya Ruang Edit itu apakah Mas Devri pengen sharing ilmu aja nih ke teman-teman atau punya skill yang harus kayak mau bagi-bagi deh gitu, karena biar teman-teman tahu juga. Itu mulai dari Mas Devri sendiri atau ada teman yang ngajak lain gitu? Oke. Jadi berdirinya Ruang Edit itu tepatnya pada tanggal 21 Desember 2019 ya. Jadi mungkin bisa dikatakan 3 tahun yang lalu lah ya. Nah, Ruang Edit ini dulu saya tuh ngonten dari tahun 2018. Selama 1 tahun itu saya merasa bahwasanya kok skill saya ini nggak bertambah-tambah. Mungkin bertambah karena kita belajar secara otodidak. Karena kita belum tahun 2018 itu kayaknya masih belum ini ya. Sosial media itu belum hype banget gitu kan. Belum. Jadi kita nggak tahu nih ada kelas editing apa enggak sih. Akhirnya saya mikir, kok saya belum menemukan. Apa saya bikin aja ya. Tapi pada 2018 itu saya belum sempat kepikiran buat bikin. Barulah ketika masuk 2019
saya sudah merasa, ingat ya, merasa bukan berarti punya ya. Oke. Kalau merasa tuh berarti masih merasa, wah saya udah bisa ini nih, saya udah bisa itu. Kayaknya bisa nih kalau misalkan kita sharing. Akhirnya saya bikin grup WhatsApp, iseng-iseng tuh, taruh di bio Instagram. Kurang dari 8 jam, grup WhatsApp-nya penuh. 250 orang. Wow. Mungkin apa ya, efek dari saya sering ngedit dan saya sering upload di Instagram gitu kan, jadi orang-orang udah tahu, oh Devri bisa ngedit gitu. Dan akhirnya banyak juga yang pengen DM, bang ajarin gue dong, bang ajarin gue. Kalau misalkan saya ajarin satu-satu di DM itu kan nggak cocok juga gitu kan. Akhirnya ya udah saya bikin grup WA aja gitu. Berarti kuncinya itu kita harus konsisten dulu buat konten ya Mas. Iya. Karena agar orang-orang tahu kita tuh sebenarnya ada punya bakat lah tentang editing. Jadi kalau kita punya bakat kita harus kayak ya udah kita konsisten aja, kita upload aja di sosmed gitu ya. Lebih tepatnya kita membangun background dulu sih. Iya betul. Gitu. Image juga ya. Iya betul. Oke. Terus kan membuat suatu komunitas tuh nggak mudah ya Mas. Kira-kira apa sih up and down-nya membangun ruang edit itu? Kalau up and down-nya itu sebenarnya banyak banget ya. Awal mula terbangunnya ruang edit itu nggak langsung ada kurikulumnya. Nggak langsung ada materi, nggak langsung ada kegiatan sosial masyarakat gitu. Jadi berawal dari sebuah keinginan di mana saya membangun ruang edit, muncullah banyak sekali ide. Tapi di tahun 2019 itu banyak sekali ide yang mulai tidak terrealisasi. Karena dari apa? Dari tenaga, dari ternyata dukungan dari teman-teman juga masih relatif kurang. Karena posisinya itu 2019 itu member baru sekitar 250-an lah. Itu paling banyak. Oke. Nah kemudian seiring berjalannya waktu mulai deh ruang edit nambah, jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai akhirnya sekarang 15 grup. Wow. Gitu 15 grup. Kalau untuk itu mulai up-nya ya, mulai down-nya itu ketika banyak orang yang mengikuti atau bisa dikatakan ya terinspirasi atau mungkin mereka mau membuat sebuah persaingan gitu. Jadi mereka bikin grup editing sendiri. Ada beberapa grup editing yang mulai bermunculan di tahun 2020 itu udah mulai banyak banget. Saya bisa hitung sekitar 10 lebih gitu kan. Oh banyak juga ya Mas. Otomatis kan persaingan itu semakin ketat. Jadi mulai banyak juga yang bisa mengembangkan lebih besar daripada ruang edit. Tapi saya yakin sehebat apapun mereka mencontoh ruang edit, mereka tetap bukan ruang edit. Iya gitu. betul. Jadi mereka bisa menduplikat tapi tidak dengan jiwanya. Betul. Pada akhirnya mulailah ruang edit itu mulai besar. Masuk 2021 dengan banyaknya kegiatan, materi dan kurikulum yang kita bangun. Ya, pada akhirnya sekarang ruang edit sudah memasuki tahun ketiga dan dengan followers berapa ya? 52.400 beberapa gitu saya itu lupa. Itu keren banget sih Mas. Oke, nah itu. Kalau down-nya juga ada yang ya banyak yang nggak suka gitu aja sih sebenarnya gitu, wajar. Oke, saya percaya sih kalau misalnya ada yang ikuti kita nih, tapi ya taste-nya orang desain kan sebenarnya beda-beda kan. Gak bisa kita ikutin plek-ketiplek sebenarnya. Jadi kita punya brand unik sendiri gitu masing-masingnya kan. Oke, sampai sekarang nih Mas, kira-kira udah berapa anggota sih Mas di ruang edit? Kan udah berjalan 3 tahun nih Mas. Kalau untuk anggotanya sendiri secara keseluruhan ya, yang terakhir saya lihat itu ada 2.487. Wow. Tapi ditambah sama new member yang sekarang itu sekitar 489. Jadi berapa tuh? 2.800. 2.800, 2.900. Sampai 3.000 ya? Iya. Keren banget teman-teman di sini. Oke. Kira-kira tuh dari hampir 3.000 anggota itu wilayah mana aja Mas? Yang paling besarnya mungkin atau menjangkau wilayah-wilayah kecil seperti di perkampungan? Oke. Jadi ruang edit ini terbagi menjadi beberapa regional. Jadi karena semakin banyaknya ruang edit gitu ya. Jadi kita membagi beberapa regional dan menanggung jawabnya di setiap kota. Okay. Lebih tepatnya di kota-kota besar seperti Jabodetabek ya berarti pusatnya Jakarta. Jawa Barat, Bandung. Untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta itu Semarang dan Jogja. Okay. Kemudian Surabaya dan Malang. Kemudian NTB dan NTT. Kemudian Sumatera itu
itu kalau Sumatera ada banyak, ada Medan, ada Aceh, Medan, Aceh, Lampung. Keren. Kemudian Sulawesi ada Makassar. Makassar itu menyeluruh ya berarti ya, satu Sulawesi itu. Wow. Yang terakhir itu ada Jambi. Jambi. Iya, Oke, Jambi. berarti hampir menyentuh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Sulawesi. Iya. Mungkin soon-nya ada Kalimantan nanti. Oh, Kalimantan ada. Kalimantan ada juga. Kalimantan Keren ada. banget teman-teman. Kalimantan juga ada. Berarti belum menyentuh Papua. Oke. Papua, kalau di Papua kayaknya udah keren banget nih Mas, dari ujung sampai ujung ya. Kalau membernya ada, Oh, cuman ada. kalau kita bentuk regionalnya belum gitu. Oke. Karena mungkin masih relatif dikit gitu. Iya. Oke, project selama 3 tahun nih, ada project apa sih yang berkesan dari ruang edit itu, Mas? Untuk project, ada beberapa project yang kita laksanakan pada tahun 2020 itu. Kita ada project bareng namanya Band Project. Itu di Yogyakarta, kemudian dengan Boy Lagi atau Bapak Instagram Indonesia. Dan juga gara-gara Instagram. Jadi kita mengadakan event-event bersama gara-gara Instagram. Dan waktu itu kalau nggak salah ya, dari Boy Lagi itu, dari Om Boy itu, dia minta untuk anak-anak ruang edit ikut meramaikan juga di beberapa acaranya. Ya, mereka mengadakan road trip. Dan ya alhamdulillah anak ruang edit selalu ada di setiap kota gitu. Bahkan sampai di Pontianak juga ada. Wow, keren banget. Jadi road tripnya jalan-jalan ikutin Mas Boy ini. Jadi ya misalkan Mas Boy di satu kota, mereka datang gitu. Oke, keren banget. Oke, menurut Mas Devri nih, di era saat ini ya, era digitalisasi, kita bisa nggak sih memaksimalkan handphone untuk mengedit dan menciptakan konten? Misalnya kita cuma yaudah pure handphone aja, kita kayak nggak butuh PC sama sekali. Kalau nggak butuh PC sama sekali tidak. Oke. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan handphone itu sudah lebih dari cukup. Oke. Oke. Berkata kalau misalkan kita punya kamera itu kita masih kurang kalau misalkan kita nggak punya HP. Tapi kalau misalkan kita udah punya HP, mungkin kamera itu bisa jadi opsi nomor 2. Karena pertama gini, kita lihat dulu ya device-nya apa. Misalkan HP yang bisa katakan fleksib lah, itu bisa udah dikatakan lebih daripada cukup. Karena aplikasi yang dikembangkan sekarang itu udah mulai bagus fiturnya, resolusinya, terus dari segi penyimpanannya, terus compactnya, kita kan juga nyari semuanya itu kan. Sedangkan kita udah dapat semua itu di satu HP gitu. Jadi menurut saya udah cukup sih gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke dunia yang komersial atau lebih dunia yang ya besar gitu ya, kita butuh namanya kamera, laptop dan lain sebagainya. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya itu edit di handphone itu menurut Mas Devri masih kalah saing kah atau sama dengan edit di laptop? Kalau kalah saing dari segi kualitas enggak, tapi kalau dari segi value value kualitas sama value beda tipis sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan di dunia yang seperti ini loh, kayak kita kerja sama sebuah company itu kayaknya lebih memang harus menggunakan laptop gitu. Iya sih, Cuma kalau lebih ke personal ya, lebih ke personal itu HP udah cukup ya. Cukup gitu. Mungkin Mas Devri bisa kasih tahu teman-teman nih tools apa aja nih yang bisa dipakai untuk di handphone. Kalau saya tahu itu seperti InShot, VN. Nah mungkin Mas Devri ada lagi nih tools rahasia yang teman-teman nggak tahu. Oke. Kalau untuk fotografi sendiri itu ada Lightroom. Iya itu saya juga pakai. Ya tahu kan Lightroom. Habis itu kalau misalkan untuk editing foto ya ada PixArt, ada Pixel Lab, ada Canva. Canva lebih ke desain. Iya. Untuk typography kita bisa menggunakan Ponto, terus apa sih itu namanya? Ya InShot ya. CapCut. CapCut itu andalan. Itu gitu familiar kan. banget di TikTok sih Mas. Bahkan sampai ada di PC juga kan? Iya ada betul. Di PC juga. Mempermudah banget sih itu. Kemudian ada lens distortions itu untuk kebutuhan fotografi juga. Dan kemudian yang terakhir kalau saya itu ada panorama crop, kalau enggak sama preview. Jadi itu buat apa? Ketika kita mau ke posting di Instagram, kita jadi tahu di Instagram nanti bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi kayak Unum ya? Sepertinya. Jadi kayak kita nge-preview gitu. Iya betul itu pakai juga. Tapi Mas Devri pakai itu semua apakah berbayar atau free? Kalau saya pribadi selama kita
butuh ya, kayak Canva saya premium, Oh, oke. Lightroom premium. Oke. Tapi kayak kalau PixArt kayaknya enggak, kan Yang- udah ada Canva gitu. Jadi kita sebutuhnya aja. Ya, sebetulnya sama sepintar kita cari Iya, aplikasi ya. betul. Oke, ya aku mau minta pendapatnya Mas Devri dan buat teman-teman juga sih sebenarnya, bagaimana sih cara membuat konten yang menarik? Mungkin ada tips and triknya buat teman-teman juga biar tahu juga nih, Mas. Oke. Konten yang menarik kalau misalkan dari segi jurnalistik ya, konten yang menarik itu adalah konten problematik. Oke. Konten yang ada konflik sebenarnya. Tetapi kalau di dunia kreatif, konten yang menarik itu adalah konten yang insightful. Kita bisa menyampaikan pesan atau menyampaikan sebuah konten dalam waktu yang singkat, tetapi isinya padat. Contohnya seperti kita memberikan tips and trick cara kayak hal-hal sepele yang tidak diketahui editor, tapi harus mereka tahu. Contohnya elemen-elemen apa sih yang harus kamu tahu, atau jenis-jenis font apa yang kalian bisa gunakan dalam sebuah company atau sebuah pemasaran. Terus apa sih jenis-jenis desain? Jadi kita bentuknya sharing. Kalau untuk konten kreatif itu ada sharing, ada kayak Q&A, berinteraksi dengan followers. Itu juga salah satu bentuk cara kita buat memberikan ketertarikan mereka buat untuk melihat kita gitu. Kemudian juga ada konten edukasi, terus entertainment gitu. Jadi konten yang menarik ya konten yang interaktif kalau Iya, betul, yang betul. di kreatif itu. Kalau saya sering lihat sih saat ini banyak banget KOL itu buat konten review. Oke. Itu sangat menurut saya menarik banget kayak review salah satu brand yang hype gitu. Jadi kayak kita tahu nih brand-brand ini sebenarnya bagus atau enggak gitu kan. Itu bisa juga kali ya Mas ya buat teman-teman juga. Gitu. Oke, jadi terakhir nih Mas. Boleh nggak kasih sedikit pesan untuk teman-teman SAC atau sobat-sobat SAC yang berminat untuk terjun ke dunia editing. Misalnya teman-teman ada yang baru lulus nih pengen jadi jadi anak kreatif lah gitu. Tipsnya apa Mas? Apa yang harus dipelajari sama mereka gitu. Kalau misalkan apa yang harus mereka pelajari, sepertinya kita harus mempelajari semua bidang, tetapi kita harus memfokuskan pada satu titik. Misalkan saya ini seorang videographer, tapi saya bisa ngedit foto, bisa, untuk typography juga sedikit bisa, untuk desain juga bisa. Jadi kalau bisa kita harus dapat semuanya, tetapi kita juga harus fokus pada satu Tujuan. satu tujuan gitu. Jadi ketika kita diandalkan di satu tempat ya kita bisa mengambil tempat itu. Oh, I Gitu. see. Jadi desain bisa, foto bisa, tapi kalau misalkan kamu nggak bisa video, ya udah kamu nggak bakalan bisa video. Minimal bisa, tapi kalau buat jago harus satu yang jago. Oke. Gitu. Berarti belajar sebanyak-banyaknya tapi harus yang diungguli satu. Iya betul. Gitu. Berarti Mas Devri itu lebih mengunggulkan videographer. Kalau saya ke video sih sebenarnya. Berarti lebih banyak belajar tentang videographer juga ya. Iya betul. Nah di ruang edit itu kalau misalnya Mas Devri videographer terus untuk ngambil ilmu di desain biasanya tuh sama tipografi tuh Mas belajar sendiri kah, ada temen sharing lagi atau gimana? Jadi lebih memperhatikan sih, kan ada teori ATM tuh kan ya. Tuh, ambil tiru modif. Amati tiru modifikasi gitu. Cuman ya kita melihat, oh ternyata desain itu ada yang seperti ini. Oh jenis desain itu ada yang seperti A, B, C, D. Udah kita adaptasi aja dari A, B, C, D kita jadiin E kayak gitu. Jadi I see. cara belajarnya seperti itu. Berarti belajar sendiri berarti ya. Lebih ke otodidak dan minta saran sama temen juga sih. oke, Ini kurangnya gimana gitu. Oke, seru banget nih teman-teman di ruang edit. Mungkin nextnya di ruang edit akan buat YouTube kali Mas. Amin. Biar teman-teman nanti kalau mau belajar editing bisa nonton tutorialnya Amin, gitu. ya. Oke, segitu aja teman-teman. Udah kita ngebahas ruang edit. Mungkin nextnya kita akan, kalau teman-teman interest kita akan bikin lagi ya Mas ya. Siap. Gitu. Oke. Jangan lupa juga untuk teman-teman like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.